Ya, GTX 1070 adalah Vega card legendaris yang pada saat itu adalah Vega card yang sangat mantap. Dan apakah di tahun ini Vega card ini masih menjadi Vega card yang bisa kalian andalkan untuk penggunaan sehari-hari atau bahkan game? Apalagi ini Vega card udah lewati dua zaman mining yang keras dan jelas kalau beli ini kondisinya bekas. Apakah masih oke kita gunakan di tahun ini? Makanya di video ini gua akan ajak kalian mereview dan membahas Vega card ini mulai dari kestabilannya, performanya, dan jelas apakah worth it atau dibeli atau tidak. Mengingat Vega card ini itu bisa kalian beli dengan harga 1 jutaan aja. Dan di akhir jelas gue akan simpulkan Vega card ini apakah worth it dibeli atau tidak, dan jelas tonton videonya sampai habis. Ini dia barangnya, GTX 1070 yang gue beli bekas, harganya 1,3 juta rupiah. Kondisinya gimana bang? Secara fisik masih mulus walaupun segelnya itu udah nggak ada. Beli GTX 1070 di hari gini ya mau nggak mau harus siap mental. Kemungkinan besar ini ya bekas mining, bahkan mungkin udah ngelewatin 2 badai besar mining cryptocurrency. Kalau lu udah dapet kondisi sebagus ini di harga segini, gua bisa bilang ini best deal. Tapi ya tetap kita harus cek performanya karena bisa mulus di luar tapi belum tentu di dalam. Untuk tesnya gue menggunakan testbed i5 12400F dengan RAM DDR5 yang kencang, khusus dibuat untuk kreator dari Team Group. T-Create expert dengan speed yang nggak main-main. Di 6400 MHz nggak cuma speednya aja yang kencang, tampilan dari RAM ini juga terkesan kalem dan profesional. Heatsinknya selain dari sisi estetiknya dapat, fungsi pendinginannya juga bikin temperatur RAM ini terjaga. Bukan cuma RAM-nya aja yang cakep dan terjangkau, gue juga harus pakai NVMe SSD Gen 4 yang kenceng dan harganya jelas-jelas terjangkau, yaitu adalah Team Group MP44L. Punya speed yang cukup kenceng sampai dengan 5000 MB per second, yang mana ini udah cukup kenceng ya. Di stikernya juga ini udah pakai stiker yang berfungsi sebagai heat spreader, dimana dia bisa redamkan panas NVMe ini. Paduan antara RAM T-Create dan NVMe MP44L ini sih udah bikin PC kalian lebih kebut dan satset. Oke, lanjut kita ke pembahasan dari Vega card ini. Stability test. Karena kartu ini udah tua dan pastinya pernah kerja Rodi, langkah pertama gue langsung cek stabilitas pakai 3D Mark Time Spy Stress Test. Gue settingan loop sampai 20 kali dan surprisingly GTX 1070 ini masih lolos. Untuk hasilnya itu mendapatkan hampir di 99%. Untuk temperaturnya gimana saat stress test? Nah, maksimal itu di angka 77 derajat Celcius. Ini masih aman banget untuk GPU sekelas ini. Emang ada sedikit penurunan clock speed setelah beberapa kali loop dari 1860 ke 1847 MHz, tapi itu wajar ya, namanya juga GPU bekas, untuk lebih stabil lagi performanya. Kalau konsumsi dayanya itu hanya menyedot 160 watt saat bermain game dengan grafik yang cukup demanding. Nah, selanjutnya kita coba benchmark sintetis. Buat kalian itu bisa jadi tolak ukur dari performa GPU ini. Di Time Spy itu mendapat 6067 poin dan Firestrike itu dapat 18 ribuan poin. Artinya GTX 1070 ini masih lumayan kuat buat standar GPU low mid di 2025. Lanjut ke game kompetitif terlebih dahulu. Jelas kita pakai game kompetitif kayak CS2 dan Valorant. Pastinya FPS-nya bakal tumpah-tumpah. Di CS2 dapat rata-rata FPS 195 dan 1% low-nya itu ada di 58. Valorant lebih ngeri lagi, ada tumpah-tumpah di 230 FPS dan 1% low-nya itu 130-an. Buat kalian yang main game kompetitif, GTX 1070 ini masih sangat gahar banget dan lebih dari cukup, kecuali kalau monitor kalian itu udah di 240Hz ke atas. Kalau buat game AAA gimana bang? Jelas, akan kita tes yang pertama di Black Myth Wukong dengan settingan sebagai berikut, dapat 100% FPS in-game di preset low. Kalau kita naikin ke cinematic itu FPS rata-ratanya turun ke 36 fps. Lanjut Monster Hunter Wilds di settingan lowest plus upscaling dan frame gen dapat 57 fps. Lanjut Shadow of Tomb Raider di low setting stabil di 116 fps. Naikin ke high itu settingannya masih bisa kuat, dapat 81 fps. Next Spider-Man Miles Morales di low dapat 146 fps dan saat kita naikin presetnya di
high itu dapat 106 fps rata-rata. Selanjutnya untuk Final Fantasy 16 itu low-nya dapat 101 fps, di very high turun di 41 fps. Dan The Last RDR 2 game kesukaan gua itu dapat low itu di 90 fps-an. Kalau kita naikin ke high itu ada di 43 fps. Masih cukup playable lah ya. Dan sayangnya saat dites Indiana Jones dia nggak mau running. Bukan karena Vega Card ini nggak kuat, bukan. Cuma karena emang dari developer mereka aja ini yang mempersyaratkan Vega Card dengan ray tracing. Makanya minimal running Indiana Jones itu RTX 2000 series atau RX 6000 series. Padahal kalau bisa jalan tanpa ray tracing sih gue yakin ini masih bisa running. Kesimpulannya GTX 1070 dengan harga 1,3 jutaan yang gue beli ini di tahun ini itu masih worth it dan layak banget kalian beli. Ya tapi dengan catatan kondisinya masih mulus, terjaga dan nggak ada masalah. Dan jelas stress testnya harus lolos dan juga temperaturnya harus adem. Secara sih performa dari GTX 1070 ini masih bisa dipertimbangkan banget di tahun ini, apalagi dia juga punya VRAM yang cukup oke 8GB, dan kalau kalian itu mainnya di 1080p, almost every application you can run it smoothly. Tapi dengan catatan ya dengan preset yang menyesuaikan ya. Apalagi kalau dikombinasiin sama RAM T-Create 32GB dari Team Group dan storage MP44L kayak di testbed ini, experience-nya bakal jauh lebih nyaman. Nah, kalau mau rakit PC budget sebenarnya ini bisa banget gua rekomendasikan, cuma ya emang agak tricky aja nyarinya. Makanya sebelum beli gua selalu ingatkan untuk cek kondisinya, apakah kondisinya masih bagus, masih mulus, masih normal. Kalau itu semua oke, langsung aja gas, nggak usah banyak mikir. Kecuali kalau tas kalian atau game kalian itu ada ray tracingnya. Ya mohon maaf ya, 1 jutaan ray tracing Anda ini sehat. Tapi kalau dengan semua catatan itu kalian oke, ini menjadi kandidat yang kuat untuk kalian beli. Ya itu dia review kita tentang GTX 1070 di 2025. Kalau kalian suka videonya boleh kalian like videonya, kalau kalian tidak suka boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton Gonantik sampai habis. And always, see you next time. Wassalam.